Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah film Jepang yang berjudul Shiritsu Bakalia Koko Season 2 yang rilis di tahun 2012. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Five, four, three, two, one. Di awal cerita dari film tawuran antara pelajar lelaki Jepang ini, tentu saja kita akan diperlihatkan pada war hebat antara dua sekolah preman di sana. Yang dimana ada seorang pemimpin dari sekolah Bakada sedang memandu teman-temannya untuk mengalahkan rival sekolah mereka. Ia bernama Ren. Sementara lawannya berasal dari sekolah Kikuko yang dipimpin oleh Mashima. Setelah berhasil menghabisi banyak murid lain, kini Ren dan Mashima akan segera berduel. Akan tetapi, saat Ren telah memenangkan duel tersebut, Mashima melakukan suatu tindakan yang tak terpuji. Beberapa tahun kemudian, sehabis kejadian war hebat antara kedua sekolah gangster sebelumnya, tepat di hari ini tak lama lagi sekolah mereka akan dipisahkan dengan sekolah elit khusus wanita. Setelah di season kemarin, sekolah mereka tersebut diwajibkan untuk mengikuti masa percobaan penggabungan kelas. Namun ketika Tatsuya dan Fumi sedang asik berbincang-bincang, di waktu yang sama salah satu teman dia membawa kabar buruk. ほら喧嘩した時任す何か集めたり楽しいこではまた合併 Yang dimana kabar buruk tadi ialah sekolah pria dan wanita akan kembali digabung lebih lama lagi. Mendapat kabar tersebut, tentunya membuat Tatsuya beserta kawan-kawan dia merasakan sesuatu yang tak bisa diterima begitu saja. Alhasil, mereka pun bergegas mencari guru andalan guna menanyakan mengenai hal itu. Si guru andalan bernama Koba. Di situ Koba lalu menjelaskan ke mereka bahwa kabar tersebut memang benar adanya, tapi cuma berlangsung selama sebulan. 聞かれたってさっき聞いたばかりなんだ盛りすぎでしょ我々でも第一なんかしたら一発退学なんてこともありえるか Di sisi lain, ada sekelompok murid dari sekolah wanita elit yang baru tiba. Pemimpin dari sekelompok tadi bernama Yuka. Saat sedang berjalan santuy, di waktu bersamaan ada salah satu teman dia yang tanpa sengaja bersin di belakang. Menyadari itu, Yuka dan kawan-kawan pun langsung menoleh ke arah temannya tersebut sambil memberi tatapan penghakiman, karena menurut mereka itu sangat tak sopan. Walaupun teman dia telah meminta maaf, tetap saja Yuka tak peduli kemudian meninggalkannya. 鳩レアの生徒会長にふさわしいわごきげんようお父さんの語学友にはふさわしく Setelah mendapat perintah untuk mengikuti masa percobaan penggabungan kelas selama sebulan, Tatsuya beserta teman-teman lalu membawa bangku sakral mereka masing-masing menuju ke kelas baru. Namun di tengah perjalanan, salah satu dari mereka mengalami mual akibat terlalu gugup ketika melihat sekolah elit wanita yang begitu megah dan mewah. Beberapa saat selanjutnya, teman dia menjatuhkan roti tapi tetap dimakan kembali. Sementara itu, di scene berbeda Yuka memperlihatkan sebuah sisi lain dari mereka. と同じお教室なんてしかも危ねえ退学してもらえば Di depan pintu masuk, Tatsuya dan kawan-kawan disambut oleh rombongan Fumi
yang hendak memberitahu ke mereka mengenai peraturan-peraturan apa saja yang wajib dilakukan dan tak boleh dilanggar selama berada di sekolah ini. Dan jika melanggar salah satunya, maka akan langsung di-out-kan, alias dikeluarkan dari sekolah tersebut. Mendengar penjelasan tadi, membuat mereka jadi sedikit ketakutan. Di waktu yang sama, Yuka cukup tak nyaman dengan kepopuleran Fumi. 俺たちがそんなことできるわけねえだろ。いやじゃあ文江さんうちなバカだもんな。郷にいれば郷に従え。してきた時はもういなかったものね。 Saat jam pelajaran baru dimulai, Tatsuya dan kawan-kawan sudah memperlihatkan tingkah-tingkah yang cukup mengganggu para murid wanita. Ketika salah satu dari mereka sempat bersin tanpa sengaja, semua murid wanita lalu balik menatapnya dengan penuh arti. Lihatlah, betapa lebaynya si murid wanita saat terkena tisu bekas lap bersin tadi, hingga dia sampai terpingsan, ya guys ya. Puncak dari semua ini, ketika jam pelajaran selesai dan selanjutnya adalah pelajaran penjaskes. Menyadari bahwa murid-murid di sekolah tersebut sangat tak bisa diduga-duga kepribadiannya, Tatsuya beserta rekan dia lalu berencana untuk mengubah diri masing-masing menjadi lebih baik, dengan cara coba mengubah sedikit dari tingkah buas mereka selama ini. Akan tetapi saat hendak menerapkan hal itu, mereka gatal, alias gagal total. Bahkan di waktu bersamaan, di situ mereka malah bertemu dengan mantan rekan tim sebelumnya, yang kini pisah akibat sesuatu hal. 柔道の意味わかってんのかよ。ふざけんなよ。 Sepulang sekolah, Tatsuya menyempatkan diri untuk datang ke lokasi tempat di mana almarhum kakaknya tewas, akibat mengalami kecelakaan parah kala itu, dan tepat di hari ini merupakan 1 tahun kepergiannya. Tak lama sahabat dia beserta kakaknya datang juga, guna memperingati hari kematian tersebut. Di situ mereka kemudian berbincang-bincang sedikit mengenai masa lalu di kala itu, yang dimana Ren adalah seorang petarung terbaik. いや梶原さん暗い顔してんじゃねえよ。じゃあ伝説的なトップだ。 Sementara di sisi lain, ada sekelompok anak sekolahan dari Kikuko yang sedang sibuk menghajar murid-murid dari sekolah lain, guna mengambil kembali kejayaan mereka di masa lampau. Oh iya, pemimpin yang sekarang bernama Kaito. Besoknya saat Tatsuya dan sahabat dia menuju ke sekolah, di tengah perjalanan ada sekelompok murid yang mengganggu seorang nenek. Melihat kejadian tersebut, tentu saja ia tak tinggal diam. Namun ketika hendak membantu, tiba-tiba Kaito muncul kemudian mendahului Tatsuya untuk itu. なんかあったのか。襲わんなかったのか。イケメンにおめでとう。おい。 Tiba di sekolah, Tatsuya dan kawan-kawan baru menyadari bahwa di hari ini sekolah mereka sedang mengadakan sebuah acara festival. Akan tetapi, akibat tak ingin siswa pria sampai mengganggu festival tersebut, Yuka lalu memiliki ide untuk mengurung para siswa lelaki ke ruangan tertutup yang ada di sekolah. Mengetahui rencana Yuka tadi, sebenarnya Fumi beserta kawan-kawan kurang setuju akan ide tersebut. こちらへどうぞ。閉じ込めたの？リスクマネジメント。 Sementara di waktu yang sama, akibat terkurung dalam satu ruangan yang sama dengan mantan rekan setimnya dulu, yang sekarang menjadi lawan dikarenakan sesuatu hal, mau tak mau war pun terjadi di sana. Lihatlah betapa kacaunya situasi di ruangan tersebut, sampai membuat pintu jebol kemudian mereka semua kabur melarikan diri. Habis itu,
Tatsuya dan kawan-kawan tanpa sengaja masuk ke dalam ruang ganti kostum dan membuat sebuah keputusan untuk segera berganti pakaian sebagai penyamaran. Di sisi lain, Kaito mendatangi seniornya di sekolah dulu, yaitu Mashima, guna memberitahu tujuan hidup dia sekarang, yang dimana dirinya hendak mengangkat kembali derajat sekolah Kikuko. Saat dia beserta anggota sedang berjalan-jalan, di situ mereka berpapasan dengan sekelompok preman. Demi membuktikan tekad dia, Kaito lalu mengajar sekelompok preman tersebut hingga babak belur tak karuan. Selanjutnya menargetkan sekolah Tatsuya sebagai the next korban. Hingga kini, Tatsuya dan kawan-kawan masih sibuk melarikan diri dari kejaran sang guru yang hendak memberi mereka hukuman akibat kelakuan yang tak pantas dilakukan dalam sekolah elit, yaitu tawuran sesama siswa lelaki. Di sela-sela itu semua, Tatsuya serta sahabat dia sampai harus bersembunyi di balik rumah hantu agar tak ketahuan oleh sang guru yang masih terus mengejar-ngejar mereka. Sementara di lain tempat, Yuka nyaris tertimpa tiang besi jikalau Tatsuya dan kawan-kawan tak muncul membantu. Ya guys ya. Beberapa hari kemudian, Kaito beserta para anggotanya bertemu dengan mantan rekan tim Tatsuya di jalan, dan tanpa basa-basi langsung mengajar mereka berdua habis-habisan. Di waktu yang sama, preman yang kala itu kena hajar oleh Kaito melaporkan kejadian tersebut ke Tatsuya dan sahabatnya. Di akhir pembicaraan, preman tadi mengatakan agar supaya Tatsuya tak sampai kalah dari sekolah Kikuko. Kembali ke scene Kaito dan kawan-kawan, guna memancing kedatangan Tatsuya, mereka menyandera mantan rekannya itu. Setelah mendengar semua cerita dari preman sebelumnya, Tatsuya pun mulai merasa gelisah. Ia lalu mengadakan rapat dadakan dengan para teman-teman dia. Tak lama, ada panggilan telepon dari salah satu mantan rekannya. Penasaran dengan itu, ia kemudian menjawab panggilan tersebut. Namun yang berbicara di situ bukanlah orang yang ia kenal, melainkan suara dari seorang anggota Kaito. Saat kawan dia sudah ready to fight, Tatsuya malah seketika mengendorkan semangat mereka semua. Menyadari bahwa ada sesuatu hal yang tak beres dengan Tatsuya, sahabat dia pun coba mencari tahu. Dan benar saja, karena ternyata Tatsuya berencana untuk mendatangi undangan luar dari sekolah Kikuko seorang diri, sembari menyelamatkan mantan temannya juga. Mengapa demikian? Karena ia tak ingin atau tak tega apabila kawan-kawan dia nanti sampai dikeluarkan dari sekolah akibat kejadian ini. Walaupun Tatsuya telah menjelaskan mengenai alasan tadi, sahabat dia itu tetap saja ingin join dalam war. Saat Kaito mulai frustasi, dikarenakan Tatsuya yang tak kunjung hadir menghampirinya. Di waktu bersamaan, situasi di sana jadi membara ketika orang yang ditunggu sedari tadi tiba-tiba muncul di hadapannya. Lihatlah betapa hebat dan beringas war antara kedua sekolah ini, yaitu Bakada dan Kikuko, ya guys ya. Akan tetapi akibat mereka kalah jumlah, Tatsuya pun tak bisa berbuat banyak lagi. Beberapa menit selanjutnya kawan dia datang membantu,
dan mengakhiri war mereka dengan hasil kemenangan bagi sekolah Bakada. 俺らのダチに何してくれてんだよ。 Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Shiretsu Bakalia Koko Season 2. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.